Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Artificial Intelligence. Pada kesempatan video kali ini kami akan mempresentasikan analisis sistem pendeteksi pesan penipuan via SMS. Berikut nama-nama dari kelompok 2. Kelompok kami yang pertama yaitu Waode Asrina Yulianti dengan NIM S1E1 19015. Yang kedua Prida Mimi Wahyuni dengan NIM S1E1 19005. Yang ketiga Fahrul Ardian Nugroho dengan NIM S1E1 19023. Yang keempat saya sendiri dengan nama Ida Bagus Gede Pela Asmara dengan NIM S1E1 19027. Yang kelima atau yang terakhir atas nama Gisela Sanggaria dengan NIM S1E1 19025. Selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya untuk mempresentasikan materinya. Perkenalkan, nama saya Waode Asrina Yulianti dengan NIM S1E1 19015. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kami mengambil judul Sistem Pendeteksi Pesan Penipuan via SMS. Langsung saja, di tengah mewabahnya pandemi COVID-19 sekarang, di mana dimulai pada awal Desember tahun 2019 dan pertama kali muncul di kota Wuhan atau Cina. Nah, pandemi ini masuk di Indonesia pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Karena semakin maraknya pandemi, maka semakin banyak juga karyawan yang telah di-PHK oleh perusahaannya sendiri. Nah, perusahaan tersebut mem-PHK karyawannya karena perusahaan tersebut atau tempat karyawan tersebut bekerja itu mengalami sebuah kebangkrutan yang sangat besar. Hal tersebut juga berdampak pada semakin maraknya sebuah kejahatan cyber, di mana orang-orang yang telah di-PHK tadi itu pasti akan menginginkan atau membutuhkan pekerjaannya dan akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan pekerjaan tersebut dan juga penghasilannya kembali. Salah satu contohnya yaitu mereka akan melakukan berbagai cara di mana mereka akan mencari lowongan pekerjaan secara online. Dan cara untuk mendapatkan secara online ini akan sangat memungkinkan itu bisanya terjadi sebuah penipuan. Nah, metode yang dilakukan adalah biasanya itu dengan menawarkan lowongan pekerjaan via SMS, dan pastinya orang yang memberikan lowongan pekerjaan via SMS itu akan memberikan sebuah tautan link yang harus diisi. Nah, tautan link ini jika diklik oleh karyawan atau orang-orang yang membutuhkan pekerjaan akan sangat memungkinkan terjadinya sebuah peretasan pada akun yang telah dimiliki oleh orang tersebut. Baik, mungkin itu saja latar belakangnya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, materi selanjutnya adalah tujuan dari sistem pendeteksi pesan penipuan via SMS ini adalah untuk mencegah terjadinya penipuan melalui SMS sehingga meminimalisir terjadinya kejahatan online dan memberikan rasa percaya terhadap penerima SMS itu sendiri. Jadi, dengan adanya sistem pendeteksi pesan penipuan ini, para pelaku kejahatan bermodalkan pesan penipuan ini akan semakin sulit untuk mendapatkan korban yang akan tertipu, sehingga kejahatan ini akan semakin jarang terjadi. Dan bagi para penerima SMS penipuan dengan adanya sistem ini juga dapat dimudahkan dalam mengetahui SMS-SMS yang berupa SMS asli ataupun juga pesan penipuan. Sehingga dari pesan-pesan yang bukan penipuan atau pesan asli ini, informasi-informasi yang didapatkan melalui SMS dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Contohnya seperti lowongan kerja bagi para penerima SMS ini, tidak perlu khawatir lagi apakah informasi tersebut valid atau tidak. Sehingga SMS tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi salah satu dampak COVID-19 dalam bidang ketenaga kerjaan. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Ardian Nugroho dengan NIM S1E1 19023. Jadi di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dipaparkan oleh rekan saya mengenai sistem pendeteksi pesan penipuan pada SMS.
Jadi dalam kasus ini kita menggunakan yang namanya supervised learning, di mana sistem itu akan terlebih dahulu mendapatkan pembelajaran. Nah, dalam case ini itu terdapat dua label yang dapat diidentifikasi. Yang pertama adalah pesan penipuan dan yang kedua adalah pesan bukan penipuan. Nah, adapun features atau yang menjadi ciri-ciri dari kedua label tersebut, yang pertama, yang pesan penipuan itu biasanya tidak memiliki sender ID. Nah, sender ID ini penting karena dapat mengidentifikasi pesan yang benar-benar bukan penipuan. Nah, yang kedua adalah berisi biasanya pesan yang pemberian hadiah, kemudian berasal dari nomor yang tidak dikenal karena tidak terdapat dalam kontak. Nah, yang kedua, selanjutnya yaitu meminta data pribadi atau phishing. Nah, selanjutnya ada lagi biasanya meminta kode OTP, kemudian mengandung link subdomain gratis dan pesan dikirim secara broadcast. Jadi maksudnya broadcast di sini adalah pesan dikirimkan ke banyak nomor dalam satu waktu. Nah, sedangkan yang label yang merupakan dapat diidentifikasi pesan bukan penipuan itu ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu berasal dari nomor yang dikenali, maksudnya pesan tersebut itu berada pada kontak si penerima. Kemudian biasanya tidak mengandung kode OTP apapun. Kemudian pesan dikirim secara profiling atau pesan itu dikirim secara pribadi, end to end. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Frida Nimi Wahyuni, NIM S1 S1190005. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan algoritma yang akan digunakan. Baiklah, algoritma yang akan digunakan ini yaitu decision tree, di mana algoritma decision tree ini atau yang biasa disebut dengan pohon keputusan, ini adalah alat pendukung keputusan yang menggunakan model keputusan yang berbentuk seperti pohon yang sesuai dengan namanya yaitu decision tree. Di mana decision tree ini memetakan berbagai alternatif yang mungkin untuk mengatasi suatu masalah dan juga faktor-faktor kemungkinan yang dapat mempengaruhi alternatif beserta estimasi yang akhirnya jika memilih alternatif yang ada. Di mana decision tree ini juga merupakan salah satu metode yang biasa digunakan untuk menampilkan algoritma di mana hanya berisi pertanyaan kontrol bersyarat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari sistem ini. Yang pertama, di mana jenis data yang didapatkan atau training data atau training set sejenisnya pada sistem ini berupa teks. Jadi teks ini akan masuk ke sebuah algoritma yang dimana ketika SMS mengandung fitur atau ciri-ciri pesan penipuan, maka sistem akan secara otomatis memberitahu user atau pengguna bahwa pesan ini mengindikasikan atau mengandung pesan penipuan. Begitu sebaliknya, ketika pesan mengandung fitur atau ciri-ciri pesan bukan penipuan, maka sistem secara otomatis akan memberitahu user bahwa pesan ini sah, dalam hal ini sah atau valid mengandung pesan penipuan. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan dari kelompok kami, kelompok 2 pada kesempatan video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.